Maka Nabi Ibrahim itu kan langsung tinggal di Palestina. Hingga akhirnya waktu berlalu, akhirnya suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke Mekah atau dalam rangka mengunjungi anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan mereka itu mengatakan begini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim farzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah untuk anaknya. Akhirnya ya Allah jadikan anak-anakku hamba yang bersyukur, jadikan Mekah ini kota yang subur gitu sehingga mereka mampu bersyukur. Nabi Ibrahim datang kepada rumah Nabi Ismail dan pada riwayat disebutkan ketika itu Nabi Ismail alaihissalam sudah menikah. Akhirnya datang Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah niatnya untuk mengunjungi anaknya. Ternyata Nabi Ismail ini punya hobi. Hobinya Nabi Ismail alaihissalam itu adalah berburu. Jadi Nabi Ismail itu hobinya berburu. Orang dulu berburu itu bukan jam 4 sore keluar, misalnya kayak sekarang kalau orang gowes jam 4 keluar, jam 6 udah pulang, enggak. Nabi Ismail kalau berburu itu 2 bulan, 3 bulan baru pulang ke rumahnya. Akhirnya yang ditemukan Nabi Ibrahim alaihissalam di rumah beliau, berumah Nabi Ismail adalah istrinya. Dari seorang istri yang dari anak kepala suku Bani Juhum pada saat itu. Maka Nabi Ibrahim bertanya, benarkah ini rumah Ismail? Benar wahai orang tua. Engkau siapa? Saya istrinya. Engkau dari mana? Saya dari ini, saya anak ini, segala macam. Oh gitu, kemana suamimu? Suamiku sedang berangkat berburu wahai orang tua. Gimana kehidupanmu sehari-hari? Ya kehidupanku begitulah, susah banget rasanya. Padahal tetanggaku orang kaya, begini dan begini. Dia mengeluh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia selalu menceritakan, membandingkan nikmat yang dia dapatkan dengan nikmat tetangganya gitu. Dia membandingkan bahwa ketika dia hidup dengan ayahnya yang kepala suku, kehidupannya lebih baik, jauh lebih baik ketika dia harus menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau begitu, kalau suamimu pulang, sampaikan salamku ya. Bilang ada orang tua dari Palestina, namanya Ibrahim. Dia ingin bertemu tapi engkau sedang berburu. Sampaikan salamku dan sampaikan pesanku. Apa pesanmu orang tua? Sampaikan bahwasanya harus dia mengganti segera yang namanya palang pintunya. Oh baiklah, Nabi Ismail pulang daripada berburu ketemu dengan istrinya. Adakah tamu selama aku berburu? Ada. Siapa dia? Seorang orang tua dari Palestina. Kata dia yang namanya dia sudah kelihatan tua. Ada pesannya, dia nitip salam kepadamu wahai suamiku. Lalu apa katanya? Dia menyuruh saya untuk mengganti gagang pintu atau palang pintu. Maka kata Nabi Ismail, hari ini juga saya ceraikan kamu. Tahukah kamu itu adalah ayahku. Dan yang namanya ayahku menginginkan aku untuk menceraikanmu. Saya tahu pasti ada yang engkau ceritakan pada ayahku sehingga ayahku menginginkanku untuk menceraikanmu. Akhirnya kali kedua Nabi Ibrahim datang bertemu dengan istri yang barunya Nabi Ismail alaihissalam dalam keadaan yang sama. Akan tetapi istri yang kedua ini mengatakan, kami bersyukur atas apapun yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan kepada suamimu ketika dia datang nanti bahwasanya pertahankan ini yang namanya palang pintunya. Artinya pertahankan pernikahannya. Dalam kisah ini kita tidak boleh mencontoh begitu saja. Ya. Tidak berarti seorang mertua boleh yang namanya nyuruh anaknya cerai, nyuruh menantunya diganti apa segala macam. Harusnya kita ngukur diri. Apakah kita sudah sesoleh Ibrahim? Ya, kalau sudah sesoleh Ibrahim alaihissalam silahkan seenaknya. Tapi Nabi Ibrahim itu diberikan perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doanya tadi supaya kalian jadi orang yang bersyukur. Padahal istri pertamanya tidak bersyukur. Maka Nabi Ibrahim langsung ganti. Jadi sekali lagi ini kita ambil ibrohnya juga ya Ustadz ya. Ambil hikmahnya. Jadi betul. jangan sampai malah karena cerita